Banjir di Kota Semarang sampai saat ini masih terus terjadi dengan beberapa penyebab, salah satunya yaitu hujan deras yang berkepanjangan. Sungai-sungai di Kota Semarang masih terdapat banyak sekali sampah, khususnya di salah satu sungai di Semarang yaitu Banjir Kanal. Bisa dilihat di sini terdapat sekali banyak sampah. Banyak sekali ditemukan sampah. Ini adalah salah satu penyebab mengapa Semarang masih sering terkena banjir. Kondisi sempatan sungai di Kota Semarang masih menunjukkan banyak pelanggaran, terutama berupa penyalahgunaan lahan sempatan untuk pemukiman. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa sempatan sungai merupakan kawasan lindung yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, termasuk pemukiman. Penyalahgunaan ini menjadi salah satu faktor pemicu banjir di Kota Semarang. Permukiman yang berdiri di sempatan sungai mengganggu kelancaran aliran air dan ada masyarakat yang membuang limbah domestik langsung ke sungai, sehingga memperparah sedimentasi dan menyebabkan penyumbatan aliran air. Sekarang saya di Sungai Citarum dan sekarang saya bersama warga di sekitar sini. Boleh kenalin namanya? Saya Ayah. Saya mau tanya-tanya tentang rumahnya Mbaknya. Apakah Mbaknya rumahnya pernah banjir? Pernah. Kapan banjir itu terjadi? Ramadan tahun 2024. Apakah banjir itu tuh datang tiba-tiba atau ada peringatan sebelumnya? Hujan deras sih beberapa hari. Kalau setiap hujan deras berarti itu habis itu langsung banjir gitu ya? Iya. Kalau nggak deras berarti nggak banjir? Enggak. Selanjutnya, kapan pertama kali daerah Mbaknya tinggal itu terkena banjir? 2022. Berarti sebelum 2022 belum pernah terkena Belum. banjir? Sampai sekarang? Iya. Berarti udah 3 tahun ya? Iya. Apakah udah ada upaya penanganan dari pemerintah atau pihak terkait seperti kelurahan, RT, RW gitu? Belum ada sama sekali? Belum ada. Harapan Mbaknya nih biar rumahnya tuh nggak kena banjir gitu apa? Mungkin ada sedikit penanganan dari pemerintah gitu. Banjirnya tuh sampai seberapa ya Mbak? Kalau waktu itu masuk rumahku segini. Kondisi sempadan sungai di Kota Semarang masih menunjukkan penyalahgunaan, terutama dalam pembangunan. Contohnya seperti sini. Berarti kalau udah dikasih, berarti jadi hak miliknya Bapak gitu. Ya dibilang milik enggak, karena itu kan punya pemerintah sih Mbak. Berarti ada sertifikatnya ya? Enggak, cuma surat keterangan dari Pemkot. Berarti ini dibangunnya tahun berapa? Ya, 10 tahunan ya, bahkan 9 tahunan yang lalu. Kalau tentang sampahnya gimana? Langsung sini biasanya bersihkan sendiri. Dan sendiri ditaruh tempat sampah sana, kalau enggak ya dibuang keluar. Nah, yang membersihkan kan jarang Mbak. Ya dikumpulkan sendiri. Nah, itu dibuang di tempat sampah yang salah ditentukan. Terus kalau
Banjirnya sekarang berarti udah nggak banjir? Enggak, cuman kalau pas hujan aja, hujan lebat, sungainya berat, ya itu tetap banjir, Pak. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya mitigasi banjir atau upaya untuk mencegah risiko banjir di Kota Semarang. Mitigasi banjir adalah bagian dari manajemen risiko bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam aturan ini disebutkan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Di Kota Semarang, sejumlah langkah mitigasi struktural telah dilakukan oleh pemerintah, seperti normalisasi sungai di beberapa titik rawan bencana seperti di Sungai Beringin dan juga Sungai Tunggang. Pembangunan kolam retensi dan polder di kawasan timur dan utara kota. Pemasangan pompa air di daerah dengan elevasi rendah, peninggian dan penguatan tanggul sungai, serta pembangunan drainase baru. Namun upaya ini masih belum menyentuh secara menyeluruh berbagai aspek mitigasi yang lebih luas. Beberapa hal yang masih belum optimal antara lain pemanfaatan dan perlindungan sempadan sungai yang masih banyak disalahgunakan sebagai permukiman dan usaha ilegal. Kurangnya revitalisasi kawasan resapan air, terutama pada perbukitan yang sudah mulai terkonversi pada kawasan permukiman padat. Sayangnya, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih sangat minim. Padahal, partisipasi mereka sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat inklusif dan sesuai tepat sasaran. Diperlukan evaluasi serius terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang sempadan sungai dan danau, termasuk juga penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan sempadan yang masih lemah dan perlu diperkuat. Dalam hal ini diperlukan adanya mitigasi atau upaya untuk mengurangi juga mencegah risiko banjir di Kota Semarang. Mitigasi banjir adalah bagian dari manajemen risiko bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam aturan ini disebutkan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Di Kota Semarang, sejumlah langkah mitigasi struktural telah dilakukan oleh pemerintah seperti 1. Normalisasi sungai di beberapa titik rawan banjir seperti Sungai Beringin dan Sungai Tenggang. Pembangunan kolam retensi dan polder di kawasan timur dan utara kota. Pemasangan pompa air otomatis di area dengan elevasi rendah. Peninggian dan penguatan tanggul sungai serta pembangunan drainase baru. Namun, upaya ini masih belum menyentuh secara menyeluruh berbagai aspek mitigasi yang lebih luas. Beberapa hal yang belum optimal antara lain yaitu pemanfaatan dan pelindungan sempadan sungai yang masih banyak disalahgunakan untuk permukiman dan kegiatan usaha ilegal. Kurangnya revitalisasi kawasan resapan air, terutama di wilayah perbukitan yang mulai terkonversi menjadi permukiman padat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana, padahal hal ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran. Perlu adanya evaluasi serius terhadap penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempatan sungai dan garis sempatan danau yang menekankan pentingnya pengendalian tata ruang dan bangunan di sekitar badan air. Penegakan hukum atas pelanggaran penggunaan sempatan sungai juga masih lemah dan perlu diperkuat.